Awal-awal pertemuan kita sudah diperlihatkan oleh Kiai Nazim tentang al-wasaya tis'u 9 dipun ketiga akan dan basroma ayyas zuriqal awliya waliyahfadhan hadhil wasaya amilah. Barang siapa man utai sapane wong iku roma ngarepaken sapa man ayas luka ingin menambah sapa man thoriqal awliya ing dalane para kekasih Gusti Allah faliyahfadhan mongko pesik reksa sapa man hadhil wasaya ing ikilah bila-bila wasiat kang saka. Apa sajakah wasiat yang 9 itu? Kemarin sudah diterangkan secara berturut-turut. Pertama taubah. Pertama taubatan nasuha yang rukunnya ada 4, sudah diterangkan di pendahuluan. Kemudian wasiat yang kedua al-qanaah. Apa sih arti atau maksud daripada al-qanaah? Maksud dari al-qanaah adalah ar-ridha bil yasiri min istillahi ta'ala. Ridho niku bumbung atine, lega rasa hatinya dengan apa yang telah dibagikan Allah kepada kita, apapun itu, baik rezeki, kesehatan, ataupun mungkin sebaliknya sakit, at-taqdir, tidak punya uang, itu merupakan maqasamahullah ilal insan. Nek sakit kula panjenengan sedaya bongkong atas apa yang menjadi ketentuan pembagian Allah Subhanahu wa taala, berarti kula panjenengan sedaya sampun saged qanaah. Iku nomor kali. Memang abot, tapi sing dados masalah ngaten. Kula panjenengan sedaya ngaji, kula panjenengan sedaya belajar. Apa tujuan dari belajarnya kita? Apa tujuan dari ngajinya kita? Tidak ada lain tujuannya untuk diamalkan. Samratul ilmi bil amal. Buah ilmu itu kelawan amal. Jangan sampai kita ngaji rajin, bertumpuk-tumpuk ilmu kita, tapi kita tidak mengamalkan ilmu kita. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Az-Zubat ketika dipun sinten tiyane sing duwe ilmu tapi ora gelem ngamal, maka tiyang menika bakal ditaruh di intiknya neraka. Jadi di lapisan neraka yang paling bawah. Wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbatil wasan. Siapa saja orangnya yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka kalau diancam akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum disiksanya para penyembah berhala. Jadi kita sudah ngaji tentang at-taubah, taubatan nasuha yang mempunyai dampak. Kita sudah tahu tentang al-qanaah, ar-ridha, rela bombong menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan qanaah. Kalau selama ini kita masih belum bisa bohong, kalau selama ini kita masih belum bisa
legowo dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, berarti kita belum bisa mengamalkan ilmu. Pengamalan ilmu untuk totalitas memang berat. Maka ada keringanan dari Al-Imam Ibnu Ruslan ngendikane wa'mal walau bil usyri zakati. Amalkan ilmumu walaupun hanya 1/10-nya. Walaupun hanya 10% dari ilmu kita monggo diamalkan. Jangan bablas, ngerti, paham, hafal, tapi kita tidak mau mengamalkan ilmu ini. Luar biasa. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhafu ala hadhihi al-ummati min alimin bil lisan jahilin bil qalbi. Kata Rasul, yang paling saya takutkan dari umatku kelak adalah orang yang tahu ilmu, orang yang mengerti tentang ilmu, tapi hanya di lisan saja, tidak pernah diamalkan karena ilmunya tidak sampai ke dalam relung hati. Sudah biasa, Mas. Kita sudah tahu apa itu riya. Kita sudah tahu apa itu ghibah. Ngerasani hukumnya nggak boleh, riya hukumnya bidul amal, bisa merusak kepada amal. Takabur hukumnya bisa merusak kehormatan diri, bahkan dilungsurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum sum'ah hukumnya tidak boleh. Kita sudah tahu itu semua, tapi kenapa kita masih saja melanggar aturan itu? Ngerasani seolah-olah sudah menjadi hobi, riya menjadi tradisi, takabur menjadi kebudayaan. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita menjadi intiknya neraka padahal kita orang yang ngerti. Apakah kita takut akan hal itu? Kalau tidak takut berarti kita tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira, Mas, seorang punya hati yang paling dalam, yang menginginkan dirinya menjadi orang yang benar, hanya kadang-kadang kalah dengan egonya. Ini repotnya. Kalah dengan ego hingga takaburnya tetap keluar, hingga ghibahnya merasa dirinya paling berjasa dan lain-lain. Kalimat-kalimat semacam itu biasa. Masjid ini kalau tidak ada saya nggak bakalan berdiri, misalnya seperti itu ya. Madrasah ini kalau saya tidak ikut tampil tidak bakalan bisa jadi. Masyarakat sini kalau saya tidak terjun mungkin masih bodoh-bodoh. Kalimat-kalimat yang semacam ini, sadar atau tidak sadar, jika itu keluar dari dasar hati kita, berarti kita sudah menjadi orang yang takabur. Maka monggo sedikit ayo ngaji sing kemenangan. Niate kanggo dipun apalaken, niate ilmu kita supaya bisa diamalkan, bukan sekedar untuk pengetahuan, bukan sekedar untuk cakrawala saja, bukan sekedar untuk penambahan perpustakaan, perbendaharaan pengetahuan, jangan. Cuma kadang-kadang dengan kita mengetahui satu ilmu yang tidak kita amalkan, ilmu kita akan menghantam kita akan mudah menilai kejelekan-kejelekan orang lain tanpa kita sadari bahwa diri kita lebih jelek dari orang yang telah kita nilai. Nah, ini kona'ah. 1. Taubat, 2. Kona'ah, 3. Zuhud. Zuhud niku pripun? Hakikate zuhdi, hakikate
daripada zuhud, ada muta'allil qalbi bid dunya. Hatinya tidak terikat. Hatinya tidak terikat dengan urusan dunia, walaupun dikelilingi oleh dunia. Nah ini yang repot lagi. Saya pernah cerita, ada satu orang yang terkenal kewaliannya, dia hidupnya kaya raya. Oleh salah satu masyarakat ditanya, Kiai, katanya orang itu harus zuhud. Bagaimana zuhudnya panjenengan padahal panjenengan kaya raya? Akhirnya orang itu disuruh naik mobilnya. Kalau zaman sekarang mobil lah, mobil yang paling mewah, yang empuk luar biasa. Tapi dengan catatan dia harus bawa air dalam gelas dan harus memperhatikan jangan sampai air itu tumpah. Aja selama perjalanan dia nggak tahu apa-apa, yang dilihat hanya air saja. Setelah selesai ditanya oleh sang kiai, kamu tadi saya ajak keliling lihat apa saja? Saya nggak bisa lihat apa-apa, kiai. Saya untuk memperhatikan gelas, air yang ada dalam gelas, ya itu yang bisa saya lihat. Apa jawab sang wali? Demikian juga saya. Mungkin dunia bertumbuh ke saya, tapi yang saya perhatikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh suudzon. Itu zuhud. Jangan ta'alluqil qalbi bil repot mas. Tapi tadi dikatakan oleh Ibnu Ruslan, minimal 1/10 atau 10% dari ilmu kita mari kita amalkan. Jangan tertuju kepada dunia. Dan ciri daripada orang zuhud itu seperti apa? Ciri daripada orang zuhud, suka mengeluarkan apa yang dia punya, atau al-ithar alal ghair. Suka mengeluarkan apa yang dia punya dengan cara sedekah, infak dan lain sebagainya, dengan tanpa perhitungan. Kalau sudah bisa begini, bisa sebagai orang yang zuhud. Kalau belum bisa, jangan harap dianggap sebagai orang yang zuhud. Itu cirinya. Maka tadi dikatakan di dalam kitab Manaqib ini, tidak bakalan orang itu bisa mengetahui, bisa senang tentang apa namanya itu, kesusahan, cobaan ataupun kesenangan, kecuali orang itu tahu siapakah yang memberikan kesenangan, siapakah yang memberikan kesenangan. Illa man arafal mubli. Nah, saya kemarin sempat menerangkan, kalau kebanyakan orang ketika tertimpa cobaan, entah itu sakit, entah itu tidak punya uang, entah itu kena fitnah oleh masyarakat, umumnya orang akan berusaha sabar. Sabar. Ini orang yang bagus. Dia difitnah sabar, dia nggak punya uang sabar, dia sakit sabar. Ini orang yang bagus. Tapi kalau kekasih Allah naik tingkat, bukan sekedar sabar, tapi bersyukur atas ujian tersebut. Sebab dengan sebab sakit banyak zikirnya. Sebab sakit ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Ibadahnya orang yang sehat 1 rakaat dengan ibadahnya orang yang sakit 1 rakaat, nilainya lebih bagus 1 rakaatnya orang yang sakit. Kenapa? Li'annal ajra biqadri ta'ab. Nah ini mas. Jadi orang-orang tertentu ketika tertimpa sakit malah menunggu dari Gusti Allah, bukan sekedar sabar. Ketika nggak punya uang malah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab
dia merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perasaan fakirnya kepada Allah, dengan perasaan merendahkan dirinya kepada Allah, maka semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka pola pikir kita, kebanyakan dari kita, kalau sudah sabar saja itu sudah bagus, apalagi kita bisa bersyukur atas musibah atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Itu hakikatul zuhdi, matur nuwun dengan keadaan yang menurut anggapan umum itu susah. Apa sebabnya? At-taladdud wal bala, baik kesenangan ataupun kesusahan dalam tanda kutip menurut umum, dua-duanya adalah saking Gusti Allah. Coba kita tengok bersama-sama, kita lebih banyak ingat Allah di saat susah apa di saat senang? Kadang-kadang Mas, lebih banyak ingat kepada Allah saat senang atau saat susah? Nah, berarti dengan susah kita menambah zikir kita kepada Gusti. Zikir itu mendapatkan pahala. Semakin kita susah, semakin banyak zikir kita kepada Allah, semakin banyak pula pahala kita kepada Allah. Kalau semakin banyak pahala kita harus matur nuwun paring Gusti. Cuman anak beli kira-kira anak memberikan alhamdulillah. Pertanyaannya ya, kira-kira kalau dagangnya rugi, alhamdulillah sujud syukur anak orang. Kecuali wong tertentu Mas, kecuali orang tertentu. Dikisahkan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat berjamaah dengan para sahabatnya, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasul langsung bangkit bergegas keluar menuju ke rumahnya. Setelah itu nggak lama balik lagi ke masjid. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Kok panjenengan selesai sholat langsung pergi bergegas? Geris teman kayak gue wonten apa Rasul? Saya teringat akan Timrud. Napa Timrud? Mas katakan yang dititipkan kepada saya, itu mengganggu konsentrasi saya, sehingga selesai sholat saya ambil, saya bagikan langsung. Mas loh, mas lantakan loh, mas batangan loh, sampai mas eceran jauh lebih, mas batangan. Ya. Kawinnya beda tuh cincin emas, tapi beda cincin besi. Ya. Subhanallah, langsung dibagikan. Nah ini. Jadi kadang ketidakpunyaan kita, sakit kita, fitnah yang mendera kita itu merupakan ladang amal dan ladang pahala bagi kita. Caranya bagaimana supaya bombong? Supaya ridho, caranya mengetahui tentang sifat rahimnya, sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau sudah tahu tentang itu, orang bakal ngeresulak. Jadi cirinya wong sing ora ridho bima qasamallahu ilaih, cirinya orang yang tidak qanaah, senang senang. Alasannya warna-warna kesulitannya Mas. Anda minta solusi, Anda minta pendapat, padahal isinya paling dibungkus dengan bungkus yang sangat indah. Padahal itu, iya benar. Saya minta solusinya dong, saya punya masalah begini, apa tersulam ya solusi nih, bungkusnya ini. Monggo. Tadi yang pertama apa? Taubatan nasuha. Yang kedua, qanaah, ridho, bombong dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Tiga, zuhud, tidak tergantung hatinya dengan dunia. Tiga
yang keempat, ta'allumul ilmi syar'i. Untuk bisa semacam itu kita harus punya kendaraan. Ya. Untuk mencapai maksud kita harus punya kendaraan, punya kaki, punya sepeda, punya motor, punya mobil dan lain sebagainya. Apa kendaraannya? Ilmu. Sebab tanpa ilmu kita tidak bakalan bisa beramal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sinten tiyang ngamal tanpa ilmu maka amale bakal ditolak boten dipun tapi. Anda sholat tapi nggak ngerti tentang perkara yang membatalkan sholat. Allahu Akbar. Taruhlah rukunnya sholat ngerti, syaratnya sholat ngerti kan be? Cuman batalnya sholat orang ngerti. Allahu Akbar, ukur enak baik, oprek. Batal orang apa? Orang baik. Saya sudah menghilangkan najis, saya sudah menghilangkan hadas besar, saya sudah mandi, hadas kecil saya sudah wudu, saya sudah menutup aurat, saya sudah menghadap kiblat, saya sudah takbiratul ihram. Apa salah saya? Salahnya kamu nggak ngerti tentang mubtilatus. Nah inilah mas. Jadi kendaraannya ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Dan orang yang tidak punya ilmu biasanya disalahkan orang gelap, disalahkan ngeyel. Ada yang menggunakan ilmu mereka dan diperikatakan orang terlihat ngomongkan di situ orang ngeyel, dia langsung ngeyel. Itu pertanda. Apa itu ilmu syar'i? Ada 3 yang diterangkan. Ini memang saya ulangi dulu karena sudah lama vakum, bukan hilang terus gawa corona ilmunya. Ulangi lagi. 3 apa saja? Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidan muzakkiyal qalbi sholat. 3 ilmu yang harus dipelajari. Pertama, wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan, ilmu yang untuk mengesahkan taat kita, namanya ilmu fiqih. Bagaimana menghilangkan najis, ada berapa jumlahnya najis, perempuan yang kena haid, bagaimana cara mensucikannya ketika terkena istilah Allah, apakah wajib sholat atau tidak, ketika wajib sholat bagaimana kaifiahnya, dan seterusnya. Itu namanya ilmu. Yang kedua, ilmu yang mengesahkan akidah kita. Ilmu yang mengesahkan akidah kita, mengetahui bahwa Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yatajazza, tidak terdiri dari juz-juz. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyamuhu bi nafsihi, tidak butuh kepada tempat, berdiri pada zatnya sendiri. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada selainnya, sebaliknya selain Allah butuh kepada Allah. Dan seterusnya namanya ilmu tauhid, baik dengan akal, dalil akli ataupun dengan dalil nakli. Jadi ilmu tauhid butuh dalil double, dalil akal dan dalil nakli. Dalil akal itu apa yang diakal oleh manusia, dalil nakli yang datangnya dari Quran dan hadis. Contoh. Perkara yang ada di sekeliling kita semuanya wujudnya setelah tidak ada. Wujudnya ada pendahuluannya. Tahun 60 lahir misalkan. Berarti sebelum itu saya tidak ada. Masjid ini dibangun tahun 70 misalkan. Berarti sebelum tahun 70 tidak ada. Pokoknya itu mulai tumbuh tahun berapa? Sebelum itu berarti tidak ada. Dari tidak ada menuju ke ada, berarti ada yang mengadakan. Paham nggak? Ada yang mewujudkan. Saya dari tidak ada menjadi ada karena orang tua saya menikah, wasilahnya. Kemudian ibu saya hamil, lahirlah saya. Itu namanya wasilah.
Masjid ini dari tidak ada menjadi ada yang bangun. Siapa yang bangun? Tukang-tukang misalnya misalnya. Pohon kersem dari tidak ada, pohon mangga dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang menanam? Mesti ada yang nanam dan seterusnya. Nah, alam seisinya selalu berubah. Saya dari kecil menuju ke arah besar. Pohon mangga dari kecil menuju besar berbuah. Kemudian apa namanya itu? Masjid ini dari catnya tadinya bagus, sekarang sudah sulam, diperbaiki lagi jadi bagus. Semua yang berubah pasti ada yang merubahnya. Nah, alam seisinya, bintang, bulan, matahari selalu berputar, selalu berubah, selalu terbayar. Maka pasti membutuhkan kepada zat yang menggerakkan, zat yang merubah. Siapakah yang merubah? Ini akal kita yang bicara. Yang merubah, yang mewujudkan adalah zat yang tidak butuh kepada kita, zat yang berdiri kepada dirinya sendiri, zat yang tidak sama dengan kita. Siapakah itu? Ilahun wahidun. Pastilah yang berhak disembah yang hanya satu. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat Qul huwallahu ahad. Tahulah kita bahwa zat itu namanya Allah. Gitu ya. Itu namanya hukum akli kita berbicara semacam itu. Jadi kesimpulannya segala sesuatu yang berubah pasti butuh kepada yang merubah, butuh kepada yang mewujudkan. Yang tadinya busa menjadi baru dicek lagi oleh tukang cek. Yang tadinya kecil disirami menjadi besar, ada tukang tanamnya. Setelah besar berbuah, tadinya banyak buahnya, kemudian diambil, dipanen, siapa yang panen. Kemudian setelah tua ditebang batangnya, siapa yang nebang, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap yang berubah pasti butuh kepada yang merubah, dan yang berubah pasti tidak sama dengan yang dirubah. Ya, itu salah satu dalil akal. Dalam bahasa Arab, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir muhdis wa kullu muhdisun yahtaju ila al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin al-hadas wa kullu hadatsin yahtaju ila muhdis. La budda an yakuna al-muhdis la budda an yakuna al-muhdisu apa? La sawa'an bil hadas. Man huwa ilahun wahidun. Allah. Satunya kasih. Sudah ya, paham ya? Dalil akalnya, dalil apa namanya? Dalil Qur'annya banyak. Dalil Qur'annya banyak. Dalil hadisnya banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu namanya dalil nakli. Nah, ini namanya ilmu apa? Tauhid, ilmu untuk mengesahkan akal kita. Ilmu untuk mengesahkan akidah, ilmu untuk mengesahkan apa? Akidah kita. Nah, dan ilmu tauhid itulah ilmu pasti. Ilmu tauhid itu ilmu pasti. Selain itu tidak ada ilmu pasti. Ilmu eksakta itu selalu berubah-ubah setiap tahun, setiap periode. Ilmu matematika itu ya. Walaupun satu di mana-mana ya dua, satu tambah satu di mana-mana dua, tapi pembagiannya kadang nggak rata. Nah, jadi ire-irenan. Padahal ilmu matematika itu jelas, caranya ilmu pasti, tapi ternyata setelah pembagian mulai orang rata sehingga satu dengan yang lain timbul iri. Setelah iri masuk, setelah masuk timbul tukaran gara-gara ilmu matematika. Jadi orang pasti. Yang ketiga, wa muzakkiyal qalbi shalah. Yang ketiga, ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu yang membersihkan jiwa kita, ilmu yang menjernihkan pikiran kita, ilmu yang menjadikan hati kita tidak mudah terpengaruh oleh kaduratik dunia, kotoran-kotoran dunia. Ilmu yang sedang kita pelajari,
Ya, supaya orang gampang jengkel, orang gampang iri, orang gampang rumangsa punya jasa dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita lihat dari diri kita sendiri, kecuali kita termasuk orang yang mahjub, dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tidak dihijab, kita akan tahu apakah saya sudah mengamalkan ilmu saya atau belum. Yang sudah tahu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang karena kita termahjub, perasaan bisa mengamalkan ilmu ini jebule masih jauh dari pengamalan. Cirine nopo tadi, apa wis merasa apik dewek, apa wis merasa duwe jasa, itu tanda bahwa dia belum bisa mengamalkan ilmu. Paham tadi? Biarkan orang lain yang menilai, jangan diri sendiri. Barang ketua ranting ngaku pengajian beres, misalnya kayak itu, misal kita misal. Contoh. Oh ini nggak beres itu. Biarkan orang lain yang menilai. Biar orang lain ya. Kalau kita nggak boleh merasa punya jasa, nggak boleh merasa punya bisa, nggak boleh merasa paling benar. Orang lain saja yang menilai. Ketika kita dinilai jelek gimana? Terima. Itu namanya orang yang mengamalkan ilmu. Itu sih nomor kita tahu. Taubat, qanaah, zuhud, ta'allumul ilmi syar'i. 4 ya. Mempelajari ilmu syariat yang jumlahnya ada 3. Kemudian yang kelima, al-muhafadzah 'ala sunnah. Menjaga sunnah-sunnah kanjeng Nabi, waktu-waktu yang disunahkan untuk sholat duha, untuk sholat witir, untuk baca sholawat, untuk iktikaf dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah ini jangan sampai diremehkan. Ya. Sebab ketika kanjeng Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Walaupun ini hadis nikah, Mas. Hadisnya menceritakan tentang apa? Pernikahan. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Apa saja yang dimaksud raghiba an sunnati? Siapa yang tidak suka dengan tindak lampah saya, siapa yang tidak suka dengan perilaku saya, maka berarti bukan kelompok saya. Dan perilakunya seperti apa lagi Mas? Sudahkah kita mengikuti tindak lampah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah belum? Tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan, wa'amal walau bil usyri, amalkan walaupun 1/10. Kita nggak bisa mungkin 100% sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting sudah berupaya untuk mengikuti tindak lampah kanjeng Nabi. Dan ini kita berikut ini abot, Mas. Abot karena kita diganduli dening ego kita. Abot karena kita digendoli dening nafsu kita. Maka saya pernah cerita, makan enak, urut apa urut? Wetenge si sedang panganannya rasanya tambah. Kayak ngisi kurang, petengnya wis bareng, sedikit maning. Yeah. Kenapa ketika kita melaksanakan sunnah sering kita ambil yang minimal, ikuti umah minimalis, sunnahnya minimalis, sholat duha loro cukup minimal sih, pada sholat duha. Padahal lamun mangan seprapat piring, makan seprapat piring, sementara masih ana segane, masih ana lawe, tambah.
waktu deh masih anak. Kenapa pakainya minimal? Kenapa tidak pakai yang maksimal? Seandainya 8 mampu nggak? Mampu, ayo 8 dong. Sholat witir juga demikian, dan sunnah-sunnah yang lain. Ya, kita senangnya minimal. Akeko, ini cerita akeko. Akeko untuk perempuan minimal satu, minimal lah pasti bahasanya minimal satu, tujuh siji cukup tujuh, minimal satu. Tidak rata-rata juga minimal. Terus kayak udah bisa kering bisa. Ya, kenapa pakainya yang minimal, Mas? Minimal satu artinya 2 bagus, 3 lebih bagus, 7 lebih afdol, kan? Pakainya minimal. Akeko untuk anak laki-laki minimal 2, minimal. Artinya 3, 4, 5, 11 oh itu malah lebih bagus. Selama memang bermanfaat dan tidak israf. Nah, ini coba rata-rata panjenengan angan-angan kulo badhe TK, lare kulo SD setunggal nggih, kuwi coba ayo ora sampeyan coba. Berarti pakainya minimal. Tapi ini jalur rezeki, jalur basic maksimal. Coba jalur rezeki sing akeh coba amal ke minimalis. Lah wong semono pe ora apa-apa. Yang ane ora apa-apa ora usah dilakoni, Mas wong sunah be ora dilakoni be ora. Iya. Balik ya. Jangan pakai yang minimal. Korban. Wong mampu. Kalau pun korban, lare kulo ya sampun, istri kulo sampun, ya pun. Kenapa tidak ia takarrumi sini? Saya tadi pagi makan, siang makan, sore makan, ini nanti makan lagi ya. Karena ada waktu untuk dan ada yang dimakan. Nah, kemudian saya sudah korban tahun kemarin sudah korban. Sekarang hidup saya sampai di bulan Idul Adha yang seterusnya, dan saya masih mampu untuk berkorban. Kenapa bicara saya sudah korban? Mestinya lebih semangat, ini semangat Mas. Biasanya saya ini aja. Bisa kayak makan hukumnya wajib apa enggak? Hah? Sunnah orang. Ubah. Makanya di bulan Bali ini baik. Lah ketika korban sampun Pak Kiai tahun wingi sih sampun makan sampun saya dia aja jadi bisa mampu apa? Ayo Mas ya. Ini amal dari ilmu kita. Coba lagi kita bisa mengamalkan ilmu kita. Muhafadzah alas sunnah. Kemudian yang keenam tawakal. Yang keenam apa? Tawakal. Anggere pun saged qanaah, anggere pun saged zuhud, tawakal insyaallah gampang. Tawakal insyaallah gampang. Nah, tawakal niku nopo? Tawakal niku bukan berarti pasrah bokongan. Ngendikane para salaf, laisat tawakkulu bitarkil kasbi. Inna tawakkula an-nadharu ila musabbibil asbab. Bukan berarti yang dimaksud tawakal meninggalkan ikhtiar, enggak. Tetap harus ikhtiar. Sakit ya minum obat, lapar makan, orang duit kerja, itu namanya ikhtiar. Tapi warege, wara
duwe-duwite terserah Gusti niku namine an-nazar ila musabbibil asbab, melihat kepada yang menciptakan sebab. Jadi ketika saya dagang kok untungnya banyak, jangan bangga diri karena kepintaran saya berdagang, saya uangnya banyak. Saya nanti bahwa panen hasilnya bagus, keuntungan besar, jangan bangga diri sebab kepandaian saya, maka saya panennya bagus. Ini Mas. Terus bagaimana kita melihat Allah yang memberikan saya rezeki, saya ikhtiar kantor bawah, kemudian Allah kasih hasil yang melimpah, pas panen harganya mahal, Allah yang memberi. Sebab apa? Ikhtiarnya maksimal, sudah mengikuti syarat kerukunan kantor bawah, jebule pas wayah panen, regane murah. Syarat kerukunan harus terpenuhi, bawahnya apik, jebule domene dipanen tonasene rendah. Dagangan wis mengikuti manajemen perdagangan, jebule domene dihitung tiap minggu duitnya langka. Mas. Itu karena yang menentukan adalah Gusti Allah. Kadang-kadang kita guru ngajar-ngajar ini sombong. Wis sombong pada nandur badenge ning kene hasil kancane ora hasil lah kegagahan mesti karo kancane sing ora hasil lan mesti nek matur nuwun karo Gusti Allah. Nah, apa pada nandure saya dikasih hasil. Malah katane sombong. Tawakal itu. Jadi tawakal itu ikhtiar, bukan tawakal itu diam. Laisat tawakkulu bitarkil kasbi walakin tawakkula an-nadhuru ila musabbibil asbab. Kemudian yang ke 7 berapa? 7 ikhlas. Nah ini yang akan kita bahas. Munajat ikhlas, qanaah sampun, tawakal sampun, ta'allumul ilmi syar'i sampun. Cuman kelingan apa? Repot ya. Ngajinya pirang-pirang minggu, pirang-pirang. Orang pada kelingan. Lawan wong kuna kan, kongkon apal kan. Ya, dikongkon apa? Masya Allah. Kulo gadah tangga, yo jauh. Arane man jadi buaran lengkap sinten kulo boten paham bunine kulo persis tunggal pamon kali kulo. Mun meninggal tiame. Niku ketika menjelang meninggal dolan teng kulo. Barang dolan teng kulo sajane pripun? Kulo badhe nyocokaken ilmu, banyak ilmu. Maksudnya pripun, Pak? Kulo lagi cilik belajar, kulo pengen jadikan promokaken bener-bener. Subhanallah, wong wis sepuh kan. Meninggal berapa tahun ya? 3 tahun atau 4 tahun ya. Ujung-ujung lho, paslon. Ya kuwe kan. Utawi iku ana pasal 1. Ora maca apal. Suruh izamil hajari utawi piro-piro syarat anggene nyukupine watu kangge sesuci utamani atun ana 8. Apa niku? Niku panjang. Kita bunyinya kula persis. Suami istri namanya Parmi. Itu anu jikit niku. Mantune etane. Subhanallah niku apa? Lah saiki ngaji teman kakak kan udah sebaiknya pangan yang enak. Mangane enak sih kalau kopi aduh ana rotine bisa lah kenalan toba wa ta'ala ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa musaqqiyal qalbi sekolah kayak ditebang malah. Wong kuno niku
apal sama maknane Mas. Sama maknane. Wong niku tiyane mboten dawa kitab. Lamun nek ditengi kitab ya den ora katon yang pun sepuh, mon sepuh nemen. Nggih. Wong saiki sing gagah-gagah pinter pidato debatan menangan ora apal. Ora. Tapi ilmunya sing apa? Kenapa? Mas wong ngapalaken ilmu ora apal bisa napa mboten to, Pak? Bersake. Ana wong ditakoni sampeyan ngerti doa kuno kertos. Apa boten-boten? Kenapa Mas? Kulo makmum terus salate. Salat subuh makmum sing amin-amin tok. Yo ngene imame tuli meriyak doa kuno tadi libur gara-gara orang apa? Maksud ya? Diapalakan Mas, diapalakan sing penting-penting itu diapalakan. Sing umah kados niki kula sing umah perkara masjid itu di ganjaran Kak. Tentu sing umah bismillah tawakkaltu 'ala Allah ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika bihaqqi raghibina ilaika bihaqqi masyayihina ilaik fa inni lam akhruj as'aluka nuran wa la riya'an wa la sum'atan bal kharajtu ibtigha'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa inni as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karo mlaku sing omah enak orang mlaku saiki numpak mobil bisa. Karo numpak mobil karo baca sepanjang jalan balikan jalan ya sampai apa orang ya eman si tanggungan mereka orang diwaca balikan jalan masuk masjid ya Allahumma ftahli abwaba rahmatik dibaca balikan jalan sambil menjagong semua pokoknya surat-surat tahiyatul masjid karena wis akeh wong kaya iki kayune pan salat bukan diarani iya akhirnya dibaganti dengan apa? Al-Baqiyatus Sholihat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar min papat nembe jagong sadurunge niat gawe kul etika fa fi hadzal masjid ma kuntum lillahi ta'ala groko jolo iki wong pikiran Mas kowe ari apal ora apa ya kulo iya oke, mulanya monggo nopo-nopo diapalaken. Endah oleh ganjaran. Ganjaran itu nopo sih? Upah dari pekerjaan kita. Sebagaimana kita bekerja dengan orang lain, kemudian orang lain itu ngasih upah sama kita. Kita bekerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kasih upah yang berlipat ganda kepada kita. Tur kerjaane ringan Mas, kerja karo Gusti Allah itu ringan tapi upoi miliaran triliunan kerja karo wong macul setengah hari pol-pole 1.000 boyonge blekung kita sujud bari Gusti Allah sebagai paling tinggi maka karo senam apa ya iya bisa tadi masih sholat Mas ya pada ruku nek dalam sujude ora salat cangkangan tak depan ora usah ya bari rapi oleh ganjarane bilang cuma yang sampean kadang orang pati yang adil nih bayaran itu repoten pun tak cerita dia sampean ora sampean ning wis nyong pengen oleh duit toli nandur bawang niku nandur bawang niku kesel Mas nandur bawang kesel sampean buka toko kesel ora wayahe turu susah buka toko wis kaya itu lah kalau tuku-tuku temu menteni karo arep pagi wong orang dari dagangane aku iki kan ya kesel tapi punya harapan mendapatkan apa? Karena punya harapan mendapatkan uang, kesele dilakoni dengan senang. Dilakoni senang. Kasih besok subuh-subuh makan yang sama nyiram.
awan-awan panas-panas melem, awaknya pada irun pada apa, dilakoni gara-gara punya harapan untuk dapat uang. Susah mas, dalam jangka 2 bulan untuk mendapatkan panen bawang. Harapannya punya uang, padahal harapan itu kadang-kadang uang orang hasil. Tapi pada saat kita bekerja, apa mana ke bawahnya apik, wah turun di galang beserta ke gubuk. Ya, sehingga orang itu cuma gede-gede, senang nih, balong. Harapannya akan dapat uang. Jebule dengan panen kena banjir gede, orang itu habis di balong lagi. Sakit apa sakit? Jadi harapan dunia itu banyak yang semu, tapi kita semangat untuk bekerja. Nah, saya bekerja kepada Allah dengan sholat 5 waktu, dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan silaturahmi, dengan sedekah. Pahalanya pasti mas. Bayarannya pasti itu bolor gede luar biasa. Kenikmatan yang kenapa kok suka kerja semangat, ibadah males. Nah ini mau jangan dewek lah, pikirannya kuali kabeh. Sing gurung tentu semangat, sing wis tentu ya, nandur bawang durung tentu hasil, nandur kurang durung tentu hasil. Kesel iya, modalnya yang tentu durung tentu, dagangan juga sama. Tapi kenapa kita semangat? Karena ada harapan. Harapan yang belum tentu kenapa kita semangat. Harapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak semangat? Berarti otaknya wanik. Ya, otaknya bos ini diberesi, diservis otaknya ke wanik. Mana yang lebih utama? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri, merendahkan diri, dan amalnya ditujukan untuk kepentingan setelah mati. Kenapa kepentingan setelah mati? Sebab setelah mati ada hidup yang selamanya. Kalau kita hidup di dunia ingin jadi PNS dengan harapan kelak dapat pensiunan, itu termasuk orang bagus, orang cerdas. Kalau saya jadi PNS, kelak di masa tua saya dapat pensiunan. Tapi masa tua belum tentu kita nyampe. Umur 50 mati ya akeh, umur 40 mati ya akeh. Bekerja keras menabung sebanyak mungkin dengan harapan kelak kalau sudah tua sudah tidak bisa bekerja, tabungannya bisa akeh. Bagus, orang cerdas. Tapi apakah pasti kita mencapai hari tua? Belum tentu. Tapi kalau kehidupan setelah mati pasti, dan kematian itu pasti menjemput kita. Maka menurut Rasul yang cerdas adalah amalnya, pekerjaannya ditujukan untuk kepentingan setelah mati. Nah, untuk itu perlu ikhlas. Nah, nanti yang ke-7, 8, 9 ikhlas, uzlah, dan hifdzul awqat. Wes, ini sebagai pembukaan kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pintu pembuka hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sedaya bener-bener dados tiang-tiang ingkang saged madai ilmu lan purun ngamalaken ilmu niku hingga kula panjenengan sedaya saged ridho dumateng menapa ingkang dados kersanipun Allah, hingga mudah-mudahan Allah pun ridho dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kelawan wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelawan syafaat dari Kanjeng Nabi, kelawan karamah dari para aulia, mudah-mudahan kita diangkat derajatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggang wonten teng
akhirat fi a'la iliyyin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah yaghfir lana wa yaghfir lakum wa yastur uyubana wa yastur uyubakum wa yakshif qulubana wa yakshif qulubakum wa an yafrah Allah alaina wa alaikum futuhal arifin wa an yaqdi Allah jami'a hajatina wa hajatikum wa an yusahhila jami'a umurina wa umurikum wa an yaqbal Allah salatana wa salatakum wa siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa qira'atana wa qira'atakum wa i'tikafana wa i'tikafakum wa jami'a a'malina wa a'malikum as-salihah wa an yubarik Allah lana fil a'mal wa fil arzaq wa fil amal wa fi kulli shay'in aqana Allah wa iyyakum wa an yarzuqana Allah wa iyyakum al-istiqamah fit tha'ah wal ibadah wat tawbah qabla al-maut wa husnal khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawahu as-salafus salih wa ila arwahis salihin al-mu'minin al-muslimin alladhina yaquluna fi hadhihi al-qaryah fi hadhihi al-mantiqah mantiqah Tanjung wa ma hawaliha wa ila ruhi hadrati sayyidina Syekh الجيلاني وإلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sepeda kali kula-kulakan matur nembah nuwun atas kawitipun panjenengan sedaya mugi pikantuk piwales ingkang sae saking kasadaran Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Saking kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sakata-kataipun anggen kawula matur kathah lepatipun kathah keliripun kathah kesalahanipun sepeda malih nyuwun agungipun sesamudra pangangsami. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.